para pemirsa dan sahabat Suyanto.id, ketemu lagi dalam channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Kita membuat channel ini untuk amar ma'ruf media sosial, supaya para warga kita, para siswa, mahasiswa, orang tua memiliki literasi dalam bidang kesehatan. Nah, kali ini kita bersama dokter muda. Beliau adalah Dr. Ahmad Ikhliluddin, spesialis mata. Beliau adalah dokter spesialis mata di Rumah Sakit Asri Medical Center Muhammadiyah dan juga dosen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Beliau adalah alumnus dari Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Nah, kali ini kita akan membahas tema yang sangat menarik, dan ya bukan menarik, sebetulnya tema yang sangat perlu diperhatikan oleh kita semua, yaitu retinopatik diabetik. Nah, kita sapa dulu narasumber istimewa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat, Prof. Alhamdulillah Ya, sehat. alhamdulillah. Ya, kita punya nama indah ya, retinapati diabetik. Itu untuk nama orang juga indah, Mas. Iya, Prof. Apa sih sebenarnya itu, Mas? Ya, Bahayanya apa kalau tidak kita kenal sejak dini oleh masyarakat kita? Mari, Mas. ya. Baik. Terima kasih, Prof. Terima kasih sudah diundang di podcast-nya yang spesial ini. Jadi, izin untuk menyampaikan informasi ya, Prof ya. Jadi, retinopati diabetika itu sendiri adalah kalau dari struktur namanya retina dan pati ya, itu kan dari bahasa Yunani ya, Prof ya. Ya. Retina itu adalah saraf di dalam bola mata kita. Jadi retina itu kalau kita punya bola mata berbentuk lingkaran kayak bulat itu ya, itu retina itu adanya di dinding belakang bola mata. Jadi dia Oke. menempel di dinding belakang bola mata. Fungsinya itu kalau kita ibaratkan kayak kamera analog zaman dulu yang masih pakai film itu dia seperti film. Jadi fungsinya untuk menangkap bayangan, kemudian dari retina itu akan diteruskan ke otak untuk dipersepsikan pada proses penglihatan kita. Nah, berkaitan dengan retinopati diabetika itu adalah gangguan atau komplikasi yang terjadi di retina pada penderita diabetes mellitus. Diabetes mellitus itu adalah penyakit gula ya, Prof ya. Mungkin angka kejadian di populasi cukup tinggi diabetes mellitus itu sendiri, sehingga pada dasarnya sebenarnya bola mata penderita retinopati diabetika sebenarnya dia terlahir dengan bola mata yang normal sebenarnya, tapi karena dia menderita diabetes mellitus, maka diabetes mellitus yang tidak terkendali itu bisa memunculkan komplikasi di retina. Dan problemnya adalah retina itu adalah sel saraf, di mana termasuk dalam jaringan saraf, di mana jaringan saraf itu kalau di tubuh manusia itu adalah jaringan yang sangat minimal sekali kemampuan regenerasinya, sehingga misalnya sudah terjadi komplikasi, maka tingkat perbaikannya rendah sekali. Ya, kalau misalnya kita analogikan dengan orang terkena stroke, itu mungkin juga ketika dia sudah mengalami kelumpuhan, mungkin kesembuhan atas kelumpuhannya juga tidak yang bisa kembali senormal ketika dia masih memiliki kekuatan otot yang normal. Jadi Luar biasa. makanya ya Dok, disitulah bentar, pentingnya Dok. kita mengetahui retinopati diabetika ini, Prof. Maaf, Dok, menyela. Ini saya Ya, kan orang awam soal itu ya. Bagaimana baik. diabetes bisa menyerang retina itu? Ya, Karena gula yang diangkut oleh darah kemudian mensuplai kepada saraf di retina itu karena terlalu banyak gulanya atau gimana, Dok? ya, Penjelasannya. ya. Baik, terima kasih, Prof. Jadi pada dasarnya konsep utamanya adalah hiperglikemia kronis atau istilahnya gula darah tinggi yang terjadi dalam waktu lama yang tidak terkendali itu pada intinya dia akan merusak pembuluh darah, Prof. Nah, Oke. tinggal pembuluh darah di mana yang terkena komplikasinya. Ya, dan kebetulan retina itu organ di mata atau jaringan di mata, jaringan saraf di mata yang dia kaya sekali akan pembuluh darah. Ya tentu saja dia harus dilengkapi pembuluh darah yang banyak karena dia jumlah neuronnya banyak sekali di retina itu, sehingga suplai energi dari pembuluh darah juga harus banyak. Nah, karena dia sangat tergantung dengan kesehatan pembuluh darah, maka ketika terjadi kerusakan di pembuluh darah, maka fungsi retina juga bisa turun secara maksimal gitu. Nah, bagaimana gula kok bisa merusak pembuluh darah? Jadi gula yang tinggi atau hiperglikemia yang tidak terkendali itu pada intinya dia merusak endotel. Endotel itu
lapisan dalam pembuluh darah, di mana endotel itu sebenarnya dia punya fungsi bisa mengatur pembuluh darah secara otonom, secara otomatis itu bisa melebar dan mengecil sesuai dengan kebutuhan jaringan Ya. pada jaringan yang disuplai darahnya. Jadi misalnya suatu jaringan mengalami hipoksia atau mengalami kekurangan oksigen misalnya atau kekurangan suplai darah, maka pembuluh darah itu yang mensuplai darah itu dia bisa secara otomatis melebar atau berdilatasi untuk suplainya ditambah. Begitu juga kalau dirasa sudah cukup, pembuluh darah kita itu diciptakan bisa otomatis mengecil. Kecil. Nah, sifat ini itu bisa rusak oleh akibat adanya gula tinggi, hiperglikemia yang tidak terkendali, sehingga kemampuan untuk mengadaptasi kebutuhan jaringan menjadi berkurang. Nah, selain itu pembuluh darah yang mengalami kondisi beban gula yang tinggi itu, dindingnya pembuluh darah jadi rentan bocor. Jadi istilahnya lubang-lubangnya itu jadi rentan melebar. Kalau rentan bocor, maka cairan darah yang harusnya ada di dalam pembuluh darah, dia mudah keluar. Jadi dari pembuluh darah dia ya bocor, dia meluber ke jaringan sekitarnya. Nah, sehingga konsep buramnya penglihatan pada penderita retinopati diabetika itu disebabkan utamanya karena satu, kebocoran pembuluh darah menyebabkan retina menjadi udim, menjadi bengkak di daerah pusat penglihatan. Satu, bengkak, pusat penglihatannya bengkak, itu pasti penglihatan akan jadi turun. Kedua, tadi itu karena suplai ke jaringan menjadi tidak cukup, tidak adekuat, maka nanti pada proses selanjutnya, pada stadium yang lebih tinggi, mudah terjadi namanya neovaskularisasi, Prof, kalau bahasanya. Jadi neovaskularisasi itu apa? Itu adalah terbentuknya pembuluh darah baru akibat dari pembuluh darah yang asli itu rusak. Nah, kalau terbentuk neovaskularisasi ini awal mula proses yang buruk itu terjadi, di mana pembuluh darah neovaskularisasi ini sifatnya rentan bocor, tidak sebagus pembuluh darah yang sejak awal diciptakan ketika kita sejak dalam kandungan gitu ya, sejak dalam proses pembentukan. Nah, kalau dia bocor, darahnya kemudian mengisi dalam bola mata, ya penglihatan bisa mendadak gelap karena bola mata kita kan harusnya itu di dalam itu kan harusnya bening. Kalau dia keisi darah itu merah pekat gitu ya, dia mendadak buram penglihatannya. Kemudian pada tahap selanjutnya darah itu bisa menciptakan jaringan-jaringan, bisa menyebabkan robekan retina. Jadi itu proses yang bertahap ya, Prof. Jadi ada derajat-derajatnya, dari derajat yang paling ringan hingga derajat yang paling berat ya terjadi robekan retina, terjadi perdarahan yang yaitu ke arah kebutaan ya, Prof ya. Jadi bisa menjadi kebutaan. Itu nggak bisa tiba-tiba ya, Dok, bertahap itu tadi ya, sesuai dengan proses diabetesnya itu. Ya, jadi proses retinopati diabetika itu memang bertahap, jadi tidak bisa mendadak tahu-tahu sampai derajat yang paling tinggi boten. Hanya saja seringkali tidak disadari. Nah, sehingga meskipun dia tidak bertahap, tapi pasien tidak menyadari kalau dia menderita retinopati diabetika, sehingga banyak kejadian datang ke rumah sakit ya sudah di derajat yang berat gitu. Ternyata kita periksa sudah penuh darah dalam bola matanya. Ternyata kita periksa sudah retinanya sudah robek, sudah sudah ada namanya ablasionya, sudah robek retinanya. Sehingga meskipun tidak mendadak, tapi kalau pasien tidak segera memeriksakan dirinya, ya seringkali ya dalam tanda kutip terlambat ya. Ketika sudah di proses yang derajat yang tinggi tadi itu, ya tata laksana kita atau arah pengobatan kita mungkin lebih ke arah untuk yang penting jangan tambah buruk penglihatannya. Tapi kalau dikembalikan ke penglihatan normal, ya saat ini memang ilmunya manusia belum sampai ke arah sana. Jadi kita sudah banyak dicoba untuk mungkin diberikan stem cell diberikan sel supaya retinanya bisa tumbuh baik lagi. Ternyata ya sampai saat ini kita belum sampai ke sana ilmunya. Jadi ya sebatas kalau bisa atau diupayakan untuk tidak bertambah buruk. Sehingga itulah pentingnya di awal
awareness dari segi pasien adalah kesadaran, dari segi dokter adalah screening. Nah, sehingga dua-duanya sama-sama bekerja, segera ketahuan di awal, tidak ada keterlambatan dalam ininya ya, Prof ya, dalam apa namanya penanganannya, gitu ya, Prof. Jadi, Dok, kalau retina itu dirusak oleh gula itu, jadi tugas dokter mata kan juga ikut mengendalikan gulanya. Gimana itu? Ya, ya, Prof. Jadi kami biasanya berkolaborasi juga dengan dokter penyakit dalam ya, Prof ya. Jadi Ya. kalau dokter mata dari aspek untuk mengawasi kesehatan matanya, jadi nanti misalnya ada komplikasi, nanti ada langkah-langkahnya. Kalau misalnya sudah di tahap yang tadi itu saya sampaikan muncul neovaskularisasi tadi, itu biasanya langkahnya utamanya harus dengan dilakukan laser, Prof, di retinanya. Laser, kemudian kalau retinanya mulai bengkak, mulai ada ini, dilakukan injeksi biasanya. Nah, kita rawat dengan seksama retinanya, tapi kalau proses gulanya itu masih belum terkendali, misalnya mungkin kepatuhan pasien minum obat atau kontrol gula di dokter umum atau dokter penyakit dalam itu juga misalnya rendah, ya proses itu masih bisa terus terjadi proses kerusakan retinanya, sehingga memang harus bergerak semuanya. Jadi dokter yang merawat gula juga berjalan. Nah, nanti dokter mata tugasnya mengawal kondisi retinanya, kondisi matanya pasien. Gitu. Jadi memang kolaboratif, Prof, ini antara dua aspek, dari aspek penyakit dalam dan juga dari bagian matanya gitu, Prof, biasanya. Ya, oke lah, Dok. Simptomnya ketika neuropati diabetik itu terjadi, ini apakah semakin penglihatan semakin blur, semakin buruk. Nah, ada juga pertanyaan, Dok. Tidak punya diabetes, dari pemirsa suyanto.id itu mengeluh bahwa di matanya itu, di sudut itu ada seperti benang. Ada juga yang titik berjalan-jalan. Itu Ya. fenomena retinopatik diabetes bukan, Dok? Ya, baik, Prof, terima kasih. Jadi pertama, kalau kita curiga atau khawatir tentang retinopati diabetika, itu pasti nomor satu dilandasi dari diabetesnya itu dulu, Prof. Jadi misalnya bukan penderita diabetes atau gula darahnya normal, ya insya Allah tidak akan menderita retinopati diabetika, gitu ya, Prof ya. Tapi kalau misalnya kita sudah menderita retinopati diabetika, maka disarankan untuk misalnya Bapak Ibu penyimak atau pendengar podcast ini misalnya didiagnosis dokter retinopati diabetika, ya itu ada baiknya untuk pertama screening juga dulu ke dokter mata untuk mengetahui status awalnya itu bagaimana. Apakah sudah mulai muncul gambarannya atau belum? Gejalanya apa? Ya, apalagi kalau sudah mengalami penglihatan kok jadi agak buram, yang tadinya mungkin misalnya melihat berkendaraan di jalan masih cukup jelas, ini kok sudah mulai buram misalnya gitu. Nah, berkaitan dengan yang Prof tanyakan tadi, ada kayak lingkaran melayang-layang atau seperti sehelai rambut melayang-layang, itu bisa menjadi gambaran gejala awal, Prof. Meskipun tidak selalu itu, maksudnya tidak selalu itu kita sebutnya sebagai floaters ya, Prof ya. Prof, floaters itu benda yang melayang-layang di dalam bola mata. Itu bisa menjadi gejala retinopati diabetika, tapi juga tidak selalu itu adalah gejala retinopati diabetika. Jadi pada retinopati diabetika, contohnya floaters itu bisa dirasakan kalau sudah mulai terjadi butiran-butiran darah itu sudah mulai masuk dalam bola mata. Jadi yang tadi saya sampaikan terjadi perdarahan tadi di dalam bola mata. Nah, darah itu kan punya sel-sel darahnya. Nah, sel-sel darah itu bisa karena dia itu sifatnya butiran-butiran, dia bisa kayak berenang, Prof, di dalam bola mata gitu, dari melayang-layang dalam bola mata ya. Nah, itu seringkali gejala yang dirasakan pasien seperti melihat kayak ada sehelai rambut atau mungkin seperti nyamuk terbang-terbang gitu. Sehingga kalau Bapak Ibu pendengar itu pertama sudah mengalami diabetes, kemudian mengalami penglihatannya buram, apalagi kok ditambah dengan kayak melihat benda-benda berterbangan seperti nyamuk, seperti rambut, ya baiknya segera diperiksakan ke dokter mata. Terlebih lagi dokter mata yang memang mendalami bagian retina ya. Jadi memang dokter mata itu nanti ada subspesialisasinya lagi. Ada yang bagian retina, ada bagian mungkin katarak, ada bagian glaukoma ya.
Kalau saya pribadi juga kebetulan bagian saya di bagian retina ya Prof ya. Jadi tapi pada dasarnya untuk screening awal dokter mata secara umum pasti bisa men-screening untuk retinopati diabetika ini. Sehingga misalnya nanti dirasakan, loh ini ternyata sudah harus butuh penanganan. Jadi tidak semuanya juga butuh langsung penanganan, bukan Prof. Kalau masih Ya, di derajat-derajat awal, itu memang kita langkahnya dengan observasi dulu. Jadi observasi dan lebih ke arah pengontrolan ketat dari gula darahnya. Itu ya Prof. oke. Baiklah Oke. dok, saya kira informasinya sudah banyak disampaikan. Ya, Mudah-mudahan masyarakat menjadi lebih literat terhadap kesehatan mata. ya, Dan saya berharap dok masih bisa ketemu lagi karena saya masih punya banyak pertanyaan sebagai orang awam. Dan ya, siap mudah-mudahan Prof. jawabnya nanti bisa juga dimanfaatkan oleh masyarakat kita untuk Oke. informasi yang berguna untuk menjaga Ya, kesehatan. Terima kasih dok atas baik, matur sangat kebersamaan. Prof. Ya, Ya, oke. mudah-mudahan kita selalu sehat. Insya Allah ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum Amin, amin, insya Allah. warahmatullahi Oke. wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof atas Terima kasih, kesempatannya. Mas.